Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Bajuri, masih melanjutkan tentang pernikahan. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa faidatuhu, adapun faidahnya pernikahan fid dunya, di dunia, itu adalah hifdzun nasli, yaitu menjaga keturunan, wa tafrighuma, dan menuangkan sesuatu, yadurru, yang berbahaya, habsuhu, menahan sesuatu tadi, minal mani, daripada air mani. Jadi faedah nikah yang pertama adalah untuk menjaga keturunan, sehingga dunia ini enggak kosong daripada jenis manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk menuangkan sesuatu yang kalau sesuatu tadi itu ditahan, tidak dikeluarkan, bisa berbahaya. Apa itu? Yaitu air mani. Jadi menurut ilmu kedokteran, mengeluarkan air mani itu bisa menjaga kesehatan. Justru kalau air mani tadi itu ditahan, tidak dikeluarkan, itu malah berbahaya. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali beliau menyebutkan faedahnya nikah itu diantaranya adalah untuk menjaga pandangan dan untuk menjaga farji. Karena ketika laki-laki itu nafsu syahwatnya itu sudah tersalurkan, sudah keluar air maninya, maka matanya laki-laki tadi itu akan terjaga, nggak akan lirik sana lirik sini, dan dia akan fokus kepada yang lainnya, tidak lagi berpikiran kepada urusan farjinya, akan fokus kepada yang lainnya. Nah, ini adalah diantara faedah nikah. Kemudian wastifa'ul ladzah, dan menyempurnakan kelezatan, watamattu, dan senang-senang. Wahadhihi, dan adapun ini, istifa'ul ladzah, menyempurnakan kelezatan dan senang-senang, hiyallati, itu adalah perkara yang tabqa, tetap ada, fil jannah, di dalam surga. Jadi kalau menjaga keturunan, berketurunan, ini sudah tidak ada di dalam surga. Tetapi kalau menyempurnakan enak-enakan dan kelezatan, yang dimaksud adalah jima, ini masih tetap ada di dalam surga. Kemudian wal aslu fihi, adapun dalil di dalam anjuran menikah itu adalah Alkitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummah, Al-Quran, hadis, dan kesepakatan umat. Faminal kitab, maka daripada kitab, daripada Al-Quran, itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, nikahilah, ma, perempuan, toba, yang baik, lakum, bagi kalian, minan nisa, daripada perempuan. Mathna, boleh 2, wa thulatha, boleh 3, wa ruba', dan boleh 4. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah SWT, wa ankihul ayama minkum, wa ankihu, dan nikahkanlah al ayama, wanita-wanita yang tidak bersuami, minkum, di antara kalian. Ini dari Al-Quran. Wa minas sunnah, dan daripada hadis Nabi, itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tanakahu, saling menikahlah kalian, takfuru, niscaya kalian akan menjadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umama, sesungguhnya aku akan membanggakan kalian al umama di hadapan para umat-umat yang lainnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat." Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fitrati, siapa yang mencintai fitrahku, menyukai fitrahku, falyastasinna bisunnati, maka hendaknya dia mengikuti sunnahku. Wa min sunnati, dan di antara sunnahku itu adalah an-nikah, nikah. Wa arkanuhu, dan adapun rukun-rukunnya nikah itu khamsatun, itu ada 5. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama zaujun, suami, kemudian wa zaujatun, istri, wa waliyun, dan wali, kemudian yang keempat wa syahidani, 2 saksi, wa sighatun, dan sighat. Sighat ini ijab dan qabul. Ijab ini dari arah wali, qabul dari arah calon suami. Jadi rukun-rukun nikah ini ada 5. Zaujun, suami, zaujatun, istri, waliyun, wali, wa syahidani, 2 saksi, wa sighatun, dan sighat. Nah, ini semua akan dibahas nanti di depan. Nah, coba kita baca Fathul Qoribnya yang ada di atas. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan bihi dengan nikah. Jadi di depan itu disebutkan kitabu ahkamin nikah, kitab yang membicarakan tentang hukum-hukum pernikahan. Kemudian wama yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan bihi pernikahan. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah itu disebutkan wa ma yattasilu bihi, dan apa-apa yang berhubungan bihi dengan nikah. Jadi dalam sebagian naskah itu bukan wa ma yata'allaqu bihi redaksinya, tetapi redaksinya wa ma yattasilu bihi. Minal ahkam, daripada hukum-hukum, wal qadaya, dan daripada qadiyah-qadiyah. Nah, makna qadaya ini nanti disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Bajuri nanti di hasyiahnya. Wa hadhil kalimat, dan adapun kalimat ini saqitatun, ini gugur, enggak ada, min ba'di nusakhil matni, daripada sebagian naskah matan. Nah, kita kembali kepada hasyiahnya. Qauluhu, perkataan musannif yang mengatakan wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan bihi dengan nikah, ai walladzi yata'allaqu bihi, dan perkara yang berkaitan dengan nikah, min sihatin, daripada sahnya nikah, wa fasadin, dan daripada rusaknya nikah, wahilin, dan dari halalnya nikah, wa hurmatin, dan daripada haramnya nikah, wa nahwi dzalika, dan seumpama itu semua. Jadi yang dimaksud dengan perkataan wa ma yata'allaqu bihi ini adalah walladzi yata'allaqu bihi, dan perkara yang berkaitan dengan nikah, dari sahnya nikah, rusaknya nikah, halalnya pernikahan, haramnya pernikahan, dan seumpama itu semua. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan, annal murada, bahasanya yang dimaksud bima yata'allaqu bihi, dengan kalimat ma yata'allaqu bihi, yang dimaksud dengan ma yata'allaqu bihi, ini tafsiran yang kedua, itu adalah jami'uma, seluruh pembahasan, yakti yang akan datang, ila kitabil jinayat, sampai kepada kitab jinayat. Jadi yang dimaksud dengan kalimat wa ma yata'allaqu bihi ini adalah jami'u ma ya'ti ila kitabil jinayat,
itu seluruh pembahasan yang akan datang sampai daripada kitab jinayat. Kenapa? Lita'alluqi jami'i dzalika, karena berkaitannya seluruh itu semua, seluruh apa yang datang sampai kitab jinayat, berkaitannya seluruh itu semua binikah dengan pernikahan. Kama qala Ibnu Qasim, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Abadiyu fi syarhihi, di dalam syarahnya alal kitab, atas kitab. Kemudian wa qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa fi ba'di nusakhi wa ma yatasilu bihi. Nah, perkataan ini atfun, diatafkan ala muqaddarin, atas kalimat yang ditakdirkan. Takdiruhu, takdirnya kalimat ini yang ditakdirkan itu adalah hakadha fi ba'di nusakhi. Begitulah tertera di dalam sebagian naskah. Jadi perkataan syarah yang mengatakan wa fi ba'di nusakhi wa ma yattasilu bihi, ini diatafkan kepada kalimat yang ditakdirkan. Takdirnya adalah hakadha fi ba'di nusakhi. Nah, setelah kalimat hakadha fi ba'di nusakhi, ini diatafkan kepada wa fi ba'di nusakhi wa ma yattasilu bihi. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan minal ahkam, ai min ba'dil ahkam, dari sebagian hukum-hukum, bi makna nisabi tamah, dengan makna nisabi tamah, yaitu nisbat-nisbat yang sempurna. Nah, ahkam ini jam'u hukmin, jamak daripada hukum, bi makna nisbati tamati, dengan makna nisbah tamah. Wa qauluhu, dan perkataan wal qadaya, jadi minal ahkami wal qadaya, ai maksudnya adalah wa minal qadaya, dan daripada qadiyah-qadiyah. Jadi karena minal ahkam itu ditafsirkan min ba'dil ahkam, minal ahkam, maka di sini juga ditafsirkan menggunakan huruf min, minal qadaya, minal ahkami wa minal qadaya. Wa minal qadaya, dan daripada qadiyah-qadiyah, allati, al-ati, yang akan datang, zikruha, penyebutannya qadiyah, fil fusuli al-atiyati, pada fasal-fasal yang akan datang nanti. Wa maknaha, dan adapun maknanya qadiyah itu adalah an-nisabu, yaitu nisbat-nisbat al-maqdiyu biha, yang ditetapkan biha dengan nisbah. Fahiyya, adapun nisbah itu, nisab itu adalah adapun qadaya itu adalah jam'u qadiyah, jamak daripada qadiyah. Jadi qadaya itu jamak daripada qadiyah. Qadiyah ini mufradnya, qadaya ini jamaknya. Bimakna nisbatun, bimakna nisbatin maqdiyin biha, dengan makna nisbah yang diputuskan biha dengan nisbah. Fatakunu, sehingga adanya qadiyah itu bimaknal ahkam, maknanya adalah ahkam. Fal atfu, adapun pengatofan wal qadaya itu min qabili atfit tafsir, itu termasuk daripada bentuk ataf tafsir. Kesimpulannya, ahkam dan qadaya itu adalah sama, karena qadaya ini mentafsirkan daripada ahkam, maka disebutkan fal atfu min qabili atfit tafsir. Adapun pengatofan qadaya wal qadaya itu termasuk daripada bagian pengatofan tafsir. Wa yasihu, dan sah juga, ayakuna muradu bil qadaya, bahasanya yang dimaksud dengan qadaya itu al maknal mustalah alaih inda ahlil mizan, yaitu makna mustalah alaih menurut ahli mantek, ahli logika. Fal atfu, adapun pengatofannya tadi, wal qadaya tadi, itu min qabili atfil kul alal juz, yaitu termasuk bagian daripada pengatofan kul atas juz. Li'anal qadiyah, karena qadiyah bimaknal mustalah alaih indahum, dengan makna mustalah alaih indahum menurut orang-orang ahli mizan,
itu adalah al-murakabu, kalimat yang disusun, minal mahkum alaih, daripada mahkum alaih, wal mahkum bihi, wal hukmi, bimakna nisbah, dengan makna nisbah. Ini pembahasan mantek. Qauluhu, perkataan wahadhil kalimah sakitatun min ba'di nusakhil matni. Kalimat ini sakitatun, gugur pada sebagian naskah-naskah matan. Al-muradu bil kalimat, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah al-makna lughawi, kalimat dalam makna bahasa. Li'annal isyarah liqaulihi, karena isyarah liqaulihi bagi firman Allah minal ahkami wal qadaya, daripada hukum-hukum dan qadaya wahia, dan adapun minal ahkamil qadaya itu adalah kalimat, jadi yang dimaksud dengan hadil kalimat itu adalah minal ahkami wal qadaya, karena minal ahkami wal qadaya itu adalah kalimatun, itu adalah kalimat. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.